Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 9. Aku pun mempunyai perasaan demikian, Chandra. Akan tetapi, kurasa orang yang membunuh mereka itu bukanlah musuh. Kalau musuh, tentu dia atau mereka sudah turun tangan ketika kita tertidur di hutan. Perjalanan kita masih amat jauh dan biarpun kita sudah melewati kota Taichou, namun kita akan melewati daerah yang sama sekali tidak kita kenal dan menurut Kongkong, mendiang Kongkong, sampai di sini, Cheng Cheng tidak dapat melanjutkan ucapannya karena lehernya terasa seperti dicekik ketika dia teringat kepada kakeknya yang tewas dalam keadaan menyedihkan, bahkan jenazahnya pun tidak sampai terkubur. Shanti Dewi mengerti akan keharuan hati adiknya, maka dia merangkul sambil berkata, Kongkongmu telah berkorban nyawa demi keselamatanku, adikku. Entah bagaimana aku akan dapat membalas budi Kongkongmu itu, Cheng Cheng cepat menekan hatinya dan dia berkata agak keras. Jangan berkata begitu, Enci. Sejenak mereka termenung, kemudian terdengar lagi Shanti Dewi berkata. Engkau adalah seorang darah perkasa, dan di dalam tubuhmu mengalir darah keturunan petualang Kang Ou yang berani dan perkasa. Agaknya, bagimu keadaan kita ini tidaklah terasa berat, Chandra. Akan tetapi sejak kecil aku hidup mewah dan senang, sekarang, aku harus menderita kesengsaraan seperti ini, maka tak mengherankan kalau aku sampai bersikap cengeng, adikku. Bagaimana aku tidak akan berduka? Bukan hanya Kongkongmu tewas, juga menurut cerita para pedagang garam, sebagian besar para anggota rombongan yang mengawalku tewas dalam perang. Dan semua ini gara-gara aku seorang. Bahkan sekarang, engkau adikku yang tercinta, engkau pun harus menderita karena mengawalku. Cheng Cheng tertawa. Siapa bilang aku menderita, Enci? Aku sama sekali tidak menderita. Apa? Tak usah berpura-pura. Pakaian kita pun hanya yang menempel di tubuh kita. Tak pernah dapat berganti pakaian, padahal sudah berapa lama? Seluruh tubuh terasa gatal-gatal dan aku berani bertaruh bahwa tentu ada kutu di pakaian kita. Tiba-tiba Cheng Cheng menggaruk-garuk dada kirinya dan kelihatan dia merasa ngeri. Jangan bicara tentang kutu, Enci. Marilah kita pikirkan dengan tenang dan sejujurnya. Benar bahwa engkau adalah seorang putri yang tidak pernah menderita kesengsaraan hidup. Akan tetapi apa bedanya dengan aku? Aku pun hanya seorang gadis dusun yang belum pernah melakukan perantauan. Keadaan kita sama saja, Enci. Akan tetapi betapapun juga, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh merasa gelisah. Kegelisahan hanya akan membuat kita tidak tenang dan mengurangi kewaspadaan kita. Biarlah kita saling melindungi dan aku bersumpah bahwa aku takkan meninggalkanmu. Aku pasti akan dapat memenuhi pesan mendiang Kongkong, yaitu mengantarkan Enci sampai ke kota raja dan di sana kita bisa minta bantuan Putri Milana seperti yang dipesankan Kongkong. Melihat sikap Cheng Cheng yang penuh semangat itu, bangkit pula semangat Putri Shanti Dewi. Dia mengepal tinju dan berkata, kiranya tidak percuma pula aku dahulu tekun mempelajari ilmu silat, apalagi memperoleh petunjuk-petunjukmu, adik Chandra. Saat ini, aku bukan putri kerajaan, melainkan seorang darah Kang Ou yang berpetualang dan siap menghadapi bahaya apapun juga. Kalau ada bahaya mengancam, Putri itu membuat gerakan silat dengan kaki tangannya, seolah-olah dia mengamuk dan merobohkan para pengeroyoknya. Sikapnya lincah dan lucu sehingga Cheng Cheng tertawa dan merangkul kakak angkatnya itu. Bagus. Begitulah seharusnya, Enci. Kita seperti sepasang burung yang terbang lepas di udara. Bebas dan kita boleh berbuat apa saja menurut kehendak kita sendiri. Bukankah itu menyenangkan sekali? Coba, kalau kita masih berada di istana, lalu Enci ingin makan roti kering dan air, ingin menginap di kamar yang begini bersahaja, tentu akan dilarang oleh Sri Baginda. Kedua orang darah itu bercakap-cakap sambil bersenda gurau dan mereka sudah lupa lagi akan peristiwa siang tadi di hutan. Tak lama kemudian dua orang darah itu telah tidur nyenyak saling berpelukan di atas sebuah pembaringan dan membiarkan pembaringan kedua kosong. Dengan berdekatan di waktu tidur, mereka lebih besar hati dan aman. Kurang lebih lewat tengah malam kedua orang gadis itu terbangun karena kaget mendengar suara gaduh di atas kamar mereka. Mula-mula Cheng Cheng yang terbangun lebih dulu dan otomatis dia meloncat turun dari pembaringan. Pada saat itu Shanti Dewi juga terbangun dan putri ini berbisik. Suara apa itu?
Cheng Cheng sudah menyambar bungkusan perhiasan dan topi mereka yang tadi mereka taruh di atas meja, menyimpan bungkusan di dalam saku bajunya yang lebar, menyerahkan topi caping yang sebuah kepada putri itu sambil berbisik. Set, ada orang bertempur di atas genting, keduanya sudah siap dan mencurahkan perhatiannya ke atas. Makin jelas kini suara orang bertanding di atas dan menurut dugaan Cheng Cheng yang lebih tajam pendengarannya, sedikitnya ada 5 orang bertanding di atas genteng kamarnya. Dan mereka semua adalah orang-orang yang berilmu tinggi karena biarpun mereka bergerak cepat, namun tidak ada kaki yang memecahkan genteng yang diinjak. Yang terdengar hanya suara angin menyambar-nyambar, angin senjata tajam dan kadang-kadang terdengar suara nyaring beradunya senjata tajam. Tiba-tiba di antara suara beradunya senjata dan berdesingnya angin gerakan senjata tajam, terdengar suara seorang laki-laki berpantun, suaranya nyaring dan seperti tidak ada artinya, namun bagi sepasang gadis itu pantun yang dinyanyikan memiliki arti penting. Yang mengherankan hati Cheng Cheng dan mendebarkan adalah suara itu, seperti suara yang telah dikenalnya. Sepasang merpati terkurung tiada jalan terbang lari, dihadang depan belakang. Maut mengintai dari utara di sepanjang lembah sungai. Enci Shanti, mari kita cepat lari. Putri itu meragu. Mengapa lari? Di luar, bukankah lebih berbahaya? Kita berjaga di sini dan kalau ada bahaya baru kita membela diri. Hus, kau turutlah aku, Enci. Cepat! Cheng Cheng sudah menggandeng tangan putri itu, menariknya keluar dari kamar terus berlari melalui belakang rumah penginapan. Pintu belakang rumah penginapan itu masih tertutup. Cheng Cheng membuka palang pintu, kemudian mereka berdua meloncat ke dalam gelap, melalui pintu belakang dan terus lari tanpa menoleh lagi. Kita lari kemana, Chandra? Putri itu bertanya, heran mengapa adik angkatnya ini tanpa ragu-ragu melarikan diri ke arah tertentu. Enci, ingat kata-kata terakhir di setiap baris pantun tadi. 5 kata-kata itu adalah terkurung lari belakang utara sungai. Nah, yang berpantun itu adalah seorang sahabat atau penolong yang menganjurkan kita lari karena kita telah terkurung dan kita dianjurkan lari melalui pintu belakang, menuju ke utara dan kalau aku tidak salah menduga, kita akan tiba di sebuah sungai. Shanti Dewi terkejut dan juga kagum akan kecerdikan adik angkatnya, akan tetapi juga ingin sekali tahu siapa orang yang berpantun dan yang menolong mereka itu. Dia siapa, adik Chandra? Tanyanya sambil terus berlari di samping adiknya. Entahlah, akan tetapi suaranya seperti, "Hei!" Tiba-tiba Cheng Cheng menghentikan larinya karena dia kini teringat akan suara itu. Tentu saja dia orangnya. Raja kita dapat menolongnya. Apa katamu? Shanti Dewi berusaha menyelidiki muka Cheng Cheng di dalam gelap itu. Dia siapa? Penolong kita itu, yang berpantun tadi, suaranya seperti si muka bopeng yang membikin ribut dengan ular-ular di Taichou itu dan, wah, tidak mungkin salah, tentu dia orang pandai yang menolong kita. Tiba-tiba Cheng Cheng menarik tangan Shanti Dewi dan dia sendiri sudah melepas topi capingnya, menggunakan benda itu untuk menghantam ke kanan, ke arah bayangan yang berkelebat dan tadi dilihat bayangan itu hendak menangkap Shanti Dewi. Prak! Cheng Cheng terhuyung ke belakang dan caping di tangannya itu hancur berantakan. Darah ini kaget bukan main. Dia menyerang bayangan itu dengan caping biasa, akan tetapi dia sudah mengerahkan sinkangnya sehingga bagi lawan yang ilmunya tidak amat tinggi, serangannya itu sudah cukup hebat dan dapat merobohkan orang. Akan tetapi, bayangan itu menangkis dengan lengannya, akibatnya tidak hanya capingnya yang hancur, juga dia sampai terhuyung saking kuatnya tenaga orang yang menangkisnya itu. Dia teringat akan pesan kongkongnya bahwa di pedalaman banyak sekali terdapat orang pandai maka tanpa menanti orang tadi bergerak, dia sudah menerjang ke depan, menggunakan sepasang pisau belati yang disimpan di sebelah dalam bajunya. Hiat! Darah perkasa ini mengeluarkan pekik dahsyat, tubuhnya menerjang cepat dan sepasang pisaunya menyambar dari kanan kiri, yang kanan mengarah lambung, yang kiri mengarah leher. Serangan yang dahsyat dan lihai sekali, apalagi dilakukan dalam cuaca yang gelap. Plak-plak. Wut. Kembali Cheng Cheng tercengang dan kaget. Orang itu telah dapat menangkis serangan dalam gelap, menangkis lengan kanan kiri bahkan telapak tangan orang itu menyambar hendak mencengkeram ubun-ubun kepalanya. Untung dia dapat mengelak cepat, kalau tidak, sekali kepalanya kena dicengkeram oleh tangan yang dia tahu amat kuat itu, akan celakalah dia. Kini, bayangan itu menerjangnya dengan kecepatan yang mengerikan.
Namun Cheng Cheng tidak menjadi gentar, dia menggerakkan kedua tangannya yang memegang pisau, melindungi tubuhnya dan sekaligus dia menggerakkan kepalanya sehingga kuncir rambutnya menyambar seperti seekor ular hidup ke arah mata orang itu. Sing, sing, pelak. Cheng Cheng mengeluarkan teriakan kaget karena selain sepasang pisaunya dapat dielakkan orang, juga kuncirnya hampir saja dapat ditangkap kalau saja dia tidak dapat melepaskan tendangan yang amat kuat dan membuat lawan itu terpaksa menarik kembali tangannya yang akan menangkap kuncir. Tiba-tiba tubuh orang itu mencelat ke depan dan sebelum Cheng Cheng dapat mencegahnya, bayangan itu sudah menangkap Shanti Dewi. Putri ini memekik dan berusaha memukul, akan tetapi tingkat kepandaian putri ini masih jauh sekali di bawah tingkat lawannya yang amat lihai, maka sekali orang itu menggerakkan tangan, tubuh itu telah menjadi lemas tertotok dan dia telah dipondong. Jahanam, lepaskan dia! Cheng Cheng sudah menerjang maju dengan lompatan dahsyat. Hatinya marah bukan main dan sedikit pun dia tidak takut menghadapi lawan yang tangguh itu, yang dia khawatirkan adalah Putri Shanti Dewi, maka begitu menerjang maju dia telah menggunakan sepasang pisaunya untuk menyerang dan berusaha merampas tubuh Shanti Dewi yang telah dipondong orang itu. Akan tetapi, ternyata lawan gelap itu lihai bukan main, gerakannya ringan sekali sehingga dia dapat mengelak dengan melompat ke kanan kiri. Selain lawan memang lihai, juga Cheng Cheng merasa kurang leluasa gerakannya karena dia takut kalau senjatanya mengenai tubuh enci angkatnya. Kemudian dengan beberapa lompatan jauh, orang itu melarikan diri meninggalkan Cheng Cheng. Iblis, hendak lari kemana kau? Cheng Cheng tentu saja mengejar secepatnya. Namun dia kalah cepat dan hal ini terutama sekali disebabkan karena Cheng Cheng belum hafal akan keadaan di situ sehingga tentu saja dalam berlari cepat dia harus berhati-hati agar jangan sampai terjatuh dan ketinggalan makin jauh lagi. Dia sudah mulai gelisah sekali karena orang yang melarikan Shanti Dewi itu makin jauh meninggalkannya ketika tiba-tiba orang itu berteriak dan roboh terguling. Tubuh Shanti Dewi yang masih lemas tertotok, juga ikut terguling, akan tetapi ada tangan menyambarnya dan tubuh itu seketika terbebas dari totokan. Shanti Dewi mengeluh dan cepat menjauhkan diri sambil terhuyung-huyung dan berpegang kepada sebatang pohon. Ketika Cheng Cheng tiba di tempat itu, orang yang melarikan Shanti Dewi tadi telah lari, dikejar bayangan lain yang agaknya tadi merobohkan penculik itu dan membebaskan totokan Shanti Dewi. Dalam sekejap mata saja dua bayangan yang berkejaran itu telah lenyap dari situ. Engkau tidak apa-apa, Enci? Shanti Dewi menggeleng kepalanya. Cheng Cheng merasa gembira, cepat dia memegang lengan putri itu dan diajaknya terus lari ke utara, seperti yang dipesankan dalam pantun oleh penolong mereka yang aneh. Siapakah penolong itu? Apakah yang menolong Shanti Dewi dari tangan penculik itu pun sama orangnya dengan yang berpantun di atas kamar penginapan sambil bertanding, dan sama pula dengan si muka bopeng yang melepas ular di pintu gerbang Taichou? Cheng Cheng merasa heran dan bingung. Kalau benar orangnya hanya satu, tentu orang itu lihai bukan main. Dia tahu betapa orang-orang yang bertanding di atas kamar penginapan itu memiliki ginkang yang amat tinggi, dan kalau penolongnya hanya seorang, berarti dia itu dikeroyok. Tadi pun dia mendapat kenyataan yang tak mungkin dibantah bahwa penculik Shanti Dewi adalah orang lihai yang memiliki kepandaian lebih tinggi daripada dia. Namun penolong itu dalam segebrakan saja mampu merampas Shanti Dewi. Selain itu, juga hatinya khawatir sekali. Mudah saja diduga bahwa pihak musuh sudah mengenal penyamaran mereka, sudah tahu bahwa yang menyamar sebagai gadis-gadis petani itu, yang seorang adalah Shanti Dewi. Bahkan di dalam gelap, penculik tadi sudah dapat menentukan mana yang harus diculiknya. Kalau begini, berbahayalah. Mari cepat, Enci. Dia berkata dan mereka berlari secepatnya. Namun, betapapun mereka hendak bersih cepat, tetap saja mereka menabrak pohon. Apalagi ketika mereka tiba di sebuah hutan yang penuh pohon. Mereka tidak dapat berlari lagi dengan baik, hanya meraba-raba dan menyelinap di antara pohon-pohon, kadang-kadang hampir terguling karena kaki mereka terjerat akar pohon atau semak-semak. Dengan napas terengah-engah Shanti Dewi mengeluh. Aduh, kita berhenti dulu, lelah sekali. Jangan, Enci. Banyak musuh yang lihai, mereka sudah mengenal engkau. Ucapan Cheng Cheng ini membuat sang putri terkejut sekali. Benarkah mereka telah mengenalku? Celaka, hayo lari cepat. Kini Shanti Dewi yang lari lebih dulu, lari dengan nekat karena takut. Dia merasa ngeri kalau sampai tertawan dan dibawa kepada Raja Muda Tambolon, tidak berani dia membayangkan nasib seperti itu, maka dia lari secepatnya.
Enci, hati-hati. Kini Cheng Cheng yang merasa khawatir melihat putri itu lari cepat dengan nekat tanpa melihat-lihat ke depan. Oh! Tiba-tiba Shanti Dewi menjerit, tubuhnya terguling masuk ke dalam jurang. Enci Shanti! Cheng Cheng menjerit dan cepat menjatuhkan diri menelungkup, kemudian merangkak mendekati jurang yang hanya kelihatan menghitam di dalam gelap. Dapat dibayangkan betapa gelisah hatinya. Sang putri terjerumus ke dalam jurang yang gelap. Enci Shanti! Dia berteriak ke bawah, ke arah sumur menghitam yang menganga di depannya. Sampai lama tidak ada jawaban kecuali gema suaranya sendiri. Akan tetapi selagi dia hendak memanggil lagi, terdengar suara lemah dari bawah. Adik Chandra! Jantung Cheng Cheng berdebar girang, akan tetapi bulu tengkuknya meremang juga. Terjerumus ke dalam jurang segelap itu, benar-benarkah sang putri masih hidup dan selamat? Jangan-jangan yang memanggil tadi adalah arwahnya. Cheng Cheng menggunakan tangan kiri mengusap tengkuknya yang meremang lalu menjulurkan tubuh atasnya ke dalam sambil berteriak lagi. Enci Shanti, di mana engkau? Aku di sini, aku selamat, Chandra. Untung ada pohon di sini yang menahan tubuhku. Tidak jauh, aku dapat melihatmu dari sini, mungkin kau tidak dapat melihat karena di bawah gelap. Lekas kau cari tali tidak perlu panjang kurasa 10 kaki cukuplah. Aku dapat memanjat ke atas melalui tali, girang sekali rasa hati Cheng Cheng. Kini dia dapat menangkap suara putri itu dan memang tidak jauh di bawah. 10 kaki? Enci, hanya 10 kaki, mengapa kau tidak meloncat saja? Ah, tidak mungkin. Pohon ini kecil, kalau dipakai landasan meloncat mungkin tidak kuat. Pula, begini gelap, bagaimana aku dapat meloncat dengan tepat ke atas? Lekas cari tali. Cheng Cheng bingung lagi. Kemana harus mencari tali di dalam gelap seperti itu, apalagi di dalam hutan? Akhirnya dia mendapat akal baik. Tanpa ragu-ragu lagi ditanggalkannya semua pakaiannya setelah dia mengeluarkan perhiasan dan uang perak dan emas ke atas tanah. Ditanggalkannya bajunya, celananya, baju dalam dan celana dalam. Seluruh pakaiannya ditanggalkan sehingga dia menjadi telanjang bulat sama sekali. Kemudian, sambil meraba-raba, dia sambung-sambungkan semua pakaian itu setelah digulungnya sehingga merupakan gulungan kain yang bersambung-sambung, yang kemudian, dengan tubuh telanjang bulat, dia bertiarap di tepi jurang, menggulung-gulungkan kain itu sambil berteriak. Enci Shanti, ini talinya. Kesini, Chandra sebelah sini. Terdengar jawaban dari bawah dan Cheng Cheng mengulur tali ke arah suara itu. Tak lama kemudian tali menegang, telah dapat terpegang oleh Shanti Dewi. Dari mana kau memperoleh tali kain ini? Nailah, Enci. Ujung sini sudah kupegang erat. Hati-hati. Cheng Cheng mengerahkan tenaganya menahan ketika Shanti Dewi mulai memanjat naik. Tak lama kemudian, putri itu sudah meloncat ke atas tanah. Dia menubruk Cheng Cheng dan keduanya saling berpelukan dan menangis. Menangis karena girang dan bersyukur bahwa Shanti Dewi selamat dari bahaya maut yang mengerikan itu. Hei! Kau, telanjang bulat. Tiba-tiba Shanti Dewi berseru kaget dan heran sambil meraba-raba tubuh Cheng Cheng. Cheng Cheng menggeliat kegelian dan memegang tangan Shanti Dewi. Itulah tali yang memancingmu keluar jurang, Enci. Shanti Dewi tertawa, dan keduanya tertawa-tawa gembira ketika Cheng Cheng mulai memakai lagi pakaiannya yang tadi telah dipergunakan untuk menyelamatkan nyawa Enci angkatnya. Kini dia merasa tubuhnya panas dingin kalau membayangkan betapa akan jadinya kalau hal itu terjadi di siang hari dan kebetulan ada orang melihat dia bertelanjang bulat seperti seorang bayi tadi. Mari kita mencari tempat untuk beristirahat, Enci. Malam terlalu gelap. Melanjutkan perjalanan berbahaya sekali, apalagi kita sudah memasuki hutan di pegunungan. Masih untung Tian melindungimu ketika kau terjerumus tadi. Kalau tidak ada pohon itu, apa jadinya? Paling-paling mati, adikku. Dan agaknya hal itu lebih baik daripada jatuh ke tangan Tambolon. Jangan putus asa, Enci. Aku akan melindungimu dengan seluruh jiwa ragaku. Mereka melanjutkan perjalanan, kini dengan hati-hati sekali dan setelah mereka mendapatkan sebuah tempat yang dianggap cukup menyenangkan, yaitu di bawah pohon yang diapit-apit oleh batu gunung yang besar, keduanya berhenti dan duduk beristirahat di atas rumput, bersandar kepada batu gunung. Mereka berusaha untuk melepaskan lelah dan beristirahat secukupnya. Tidurlah, Enci Shanti, biarlah aku menjaga di sini. Dinginnya bukan main. Mana bisa tidur?
Bagaimana kalau kita membuat api unggun? Ah, berbahaya, Enci. Api unggun akan menarik perhatian orang, dan pula dapat kelihatan dari tempat jauh. Tubuh mereka memang dapat beristirahat, akan tetapi hati mereka selalu tegang dan siap siaga menghadapi segala bahaya yang mungkin datang menimpa. Malam itu gelap bukan main, agaknya bintang-bintang di langit dihalangi awan hitam. Dalam keadaan segelap itu, di dalam hutan yang asing, apalagi setelah mengalami hal-hal yang mengerikan, kedua orang dara itu tentu saja merasa khawatir dan gelisah. Mereka duduk berhimpit bersandarkan batu, mata mencoba menembus kegelapan malam dan memandang ke kanan kiri, telinga mereka dicurahkan untuk mendengar apa yang tak dapat dilihat mata. Mereka selalu merasa seolah-olah diikuti oleh sesuatu, entah manusia, binatang atau setan. Bahkan ketika sedang duduk di tempat itu, mereka merasa ada mata yang memandang mereka, ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Dapat dibayangkan betapa ngeri rasa hati mereka. Shanti Dewi adalah seorang puteri yang selama hidupnya belum pernah melakukan perjalanan seorang diri seperti itu, apalagi malam-malam berkeliaran di dalam hutan gelap. Adapun Cheng Cheng, biar dia seorang dara perkasa yang sejak kecilnya digembleng oleh kakeknya, namun perjalanan seperti ini pun baru pertama kali dia alami bersama Shanti Dewi itu. Mereka makin berimpitan dan makin siap dengan jantung berdebar tegang sekali ketika di dalam kegelapan malam pekat itu mereka seperti mendengar suara-suara yang aneh. Beberapa kali mereka mendengar suara gerengan dari tempat agak jauh, suara lolong anjing, dan lapat-lapat seperti ada orang bernyanyi. Mula-mula suara aneh itu seperti lewat terbawa angin lalu, akan tetapi kadang-kadang terdengar dekat sekali, bahkan mereka seperti mendengar suara langkah kaki orang di sekeliling mereka. Tentu saja semalam suntuk mereka tidak mampu tidur sama sekali. Dengan tinju terkepal kedua orang dara itu duduk bersandar batu, seluruh urat syarat mereka menegang karena mereka menduga bahwa sewaktu-waktu tentu akan muncul musuh mereka. Mata dan telinga mereka siap dengan penuh perhatian meneliti keadaan di depan, kanan dan kiri karena mereka tidak mengkhawatirkan musuh akan datang menyerang mereka dari belakang yang terlindung oleh batu gunung yang besar dan tinggi. Akan tetapi, tidak ada sesuatu terjadi. Bahkan menjelang pagi, suara itu lenyap sama sekali. Setelah sinar matahari pagi mulai mengusir embun dan kegelapan, keduanya bangkit berdiri. "Hayo kita tinggalkan tempat yang menyeramkan ini, Enci Shanti," kata Cheng Cheng, lega bahwa malam itu dapat mereka lewatkan dengan selamat. "Suara apakah semalam, Chandra? Menyeramkan sekali." "Entahlah, mungkin kita salah memilih tempat. Mungkin di sini sebuah perkampungan siluman yang tentu saja tidak tampak." Shanti Dewi bergidik, memegang tangan adik angkatnya dan bergegas mereka melanjutkan perjalanan menuju ke utara meninggalkan tempat menyeramkan itu. Tubuh mereka terasa letih dan mengantuk, akan tetapi hati lega karena mereka dapat meninggalkan tempat itu. "Hai, banyak bangkai anjing di sini." Tiba-tiba Cheng Cheng berseru heran ketika mereka keluar dari tempat itu dan melihat belasan ekor anjing serigala telah menggeletak malang melintang dalam keadaan mati, ada yang lehernya hampir putus, ada yang kepalanya pecah. Darah yang masih belum kering betul menunjukkan bahwa gerombolan serigala ini dibunuh orang semalam. "Kalau begitu lolong anjing semalam bukanlah suara siluman, melainkan suara mereka ini," bisik Shanti Dewi sambil menengok ke kanan kiri. Juga Cheng Cheng menoleh ke kanan kiri, depan belakang sambil memandang penuh selidik. "Heran sekali, siapa yang membunuh mereka semalam? Aku mendengar suara orang, seperti orang bernyanyi." "Aku juga," kata Shanti Dewi. Semalam ketika mendengar suara-suara itu, keduanya diam saja karena merasa ngeri. Dan ada suara langkah-langkah kaki orang. "Benar, aku pun mendengarnya." Kalau begitu, kita masih terus dibayangi orang, Enci." "Siapa dia gerangan?" "Tidak peduli siapa, aku tidak takut." Cheng Cheng menjadi penasaran dan sudah mencabut sepasang pisau belatinya. Dengan mengangkat dadanya yang mulai membusung itu dia berteriak. "Hei, orang yang membayangi kami, hayo keluar kalau memang engkau seorang gagah. Kalau ada niat busuk, mari kita bertanding sampai 1000 jurus." Akan tetapi dara itu seperti menantang angin karena yang menjawabnya hanya bunyi angin berdesir mempermainkan ujung-ujung ranting pohon. Setelah yakin bahwa di tempat itu tidak ada orang lain kecuali mereka berdua, dua orang dara itu melanjutkan perjalanan ke utara. Akan tetapi, kembali mereka tertegun ketika melihat bangkai 2 ekor harimau yang besar juga.
Seperti juga gerombolan serigala tadi, 2 ekor harimau itu belum lama dibunuh orang. Ketika Cheng Cheng memeriksa, diam-diam dia terkejut dan kagum bukan main melihat bahwa 2 ekor raja hutan itu mati dengan kepala berlubang bekas tusukan jari tangan. Dapat dibayangkan betapa kuatnya orang itu, yang membunuh 2 ekor harimau itu hanya dengan jari tangan saja. Melihat kenyataan ini, hatinya agak jerih juga dan dia tidak lagi mengulangi tantangannya di dekat bangkai gerombolan serigala tadi, melainkan cepat mengajak Shanti Dewi melanjutkan perjalanan ke utara. Pada tengah hari, tibalah mereka di tepi sebuah sungai. Girang hati mereka karena ternyata, nasihat penolong yang berpantun itu ternyata cocok. Mereka tidak mengenal daerah itu dan tidak tahu sungai apakah itu, akan tetapi mereka tahu bahwa mereka sudah berada di daerah yang aman. Mereka harus menyeberangi sungai itu dan melanjutkan perjalanan ke utara. Akan tetapi, tempat ini sunyi sekali. Sungai itu mengalir tenang melalui hutan-hutan dan pegunungan. Sungai itu adalah Sungai Nukiang yang bermata air di Gunung Tangla, mengalir ke selatan memasuki negara Birma. Tanpa sepengetahuan mereka, 2 daerah itu telah tiba di kaki pegunungan Heng Toan San. Tentu saja lembah Sungai Nukiang di pegunungan ini amat sunyi sehingga sukarlah bagi mereka untuk mencari perahu agar dapat menyeberang. Tempat itu jauh sekali dari perkampungan nelayan. Akan tetapi, setelah mereka menyusuri sungai sampai jauh, dari jauh nampak sebuah perahu kecil di pinggir sungai, sebuah perahu kosong. Di sana ada perahu, adik Chandra. Shanti Dewi berkata girang sambil menuding ke depan. Cheng Cheng juga sudah melihatnya dan gadis ini memegang tangan kakak angkatnya sambil berkata, Enci Shanti, karena kita, terutama engkau, adalah orang-orang pelarian yang dikejar-kejar musuh, maka kurasa sebaiknya mulai saat ini engkau jangan menggunakan nama Shanti Dewi sebelum kita selamat di kota raja kerajaan Cheng. Shanti Dewi mengangguk-angguk. Engkau benar, adikku. Lalu nama apakah yang sebaiknya kupergunakan? Bagaimana kalau namamu menjadi Xianchu? Shinya boleh memakai Shiku, yaitu Shilu. Lu Xianchu? Nama yang bagus sekali. Shanti Dewi atau Xianchu berkata girang. Dengan nama ini, kalau sekali waktu aku lupa dan menyebutmu Enci Shanti, biar disangka menyebutmu Xianci, kakak Xian. Dan seperti engkau tahu, namaku adalah Lu Cheng. Kita berdua mengaku sebagai gadis dari daerah perbatasan yang lari mengungsi ke timur. Baiklah, adik. Cheng. Hampir aku menyebutmu Chandra yang bagiku terdengar lebih manis. Nah, mari kita dekati perahu itu. Heran sekali. Kemana tukang perahunya? Mereka melangkah lagi mendekati perahu dan setelah tiba di dekat tempat di mana perahu itu tertambat di tepi sungai, tampak seorang laki-laki sedang tidur di atas tanah, berbantal batu yang dilandasi kedua tangannya. Laki-laki itu tidur nyenyak, terdengar suara dengkurnya yang keras. Cheng Cheng dan Shanti Dewi atau lebih baik disebut nama barunya yaitu Xianchu, mendekati tukang perahu yang sedang tidur nyenyak itu dan memandang penuh perhatian. Dia seorang laki-laki bertubuh sedang, cukup tegap dan tampak kuat karena agaknya biasa bekerja berat, pakaiannya bersih akan tetapi telah terhias beberapa tambalan di dekat lutut dan siku, pakaian sederhana seorang petani atau nelayan, semodel dengan yang dipakai 2 orang gadis itu. Sukar ditaksir usia orang itu. Melihat bentuk mukanya, dia kelihatan masih muda sekali, akan tetapi kumis dan jenggotnya yang hitam gemuk dan liar tak terpelihara membuat muka itu kelihatan lebih tua. Model seorang nelayan yang bodoh yang sederhana dan biasa hidup keras dan sukar. Cheng Cheng menggunakan ujung bajunya yang lebar untuk mengusap keringat dari dahi ke lehernya. Rambutnya agak awut-awutan dan karena dia tidak memakai caping lagi, benda itu telah hancur ketika dipakai melawan musuh yang lihai di malam hari yang lalu itu, mukanya yang putih halus dan cerah itu agak coklat kemerahan oleh sinar matahari. Hei, tukang perahu! Cheng Cheng berseru memanggil laki-laki yang sedang tidur nyenyak itu. Si tukang perahu tetap tidur mendengkur, sedikit pun tidak bergerak, juga dengkurnya tidak berubah, tanda bahwa teriakan Cheng Cheng itu sama sekali tidak mengganggu tidurnya. Paman tukang perahu! Cheng Cheng berteriak lebih nyaring lagi. Kini suara mendekur itu berubah agak perlahan, dan kumis liar di bawah hidung itu bergerak-gerak lucu, akan tetapi kumis itu diam lagi dan dengkurnya kini menjadi bertambah keras. Cheng Cheng yang berwatak keras itu mulai jengkel hatinya. Hei, tukang perahu yang malas! Bangunlah! Dia berteriak nyaring dan mengomel.
Wah celaka, bertemu seorang pemalas seperti kerbau. Tukang perahu itu menggerakkan kedua kakinya, menarik kedua tangan dari bawah kepala, mulutnya komat kamit akan tetapi kedua matanya masih terpejam dan terdengar dia bicara dengan suara ngelindur. Aduh siluman rase, siluman ular, dan dia lalu membalikkan tubuh, membelakangi dua orang darah itu, tidur mendengkur lagi lebih keras. Cheng Cheng membanting kaki kanannya, mukanya merah dan matanya terbelalak marah. Kurang ajar. Babi pemalas. Tidak bangun malah memaki-maki orang? Sabarlah, Cheng Moi. Dia tidak memaki, dia sedang tidur dan tentu mimpi. Biarpun mimpi, jelas dia memaki kita. Dia menyebut siluman rase, siluman ular, bukankah itu memaki namanya? Di dongeng manapun juga, siluman rase dan siluman ular selalu menjadi seorang wanita. Tapi jelas dia tidak sengaja, dia sedang tidur. Kalau sengaja, tentu sudah kupatahkan semua giginya. Cheng Cheng berkata lagi, mendongkol sekali. Kakinya mencongkel tanah pasir di depannya dan beterbanganlah pasir dan tanah mengenai kepala dan leher tukang perahu itu. Tukang perahu itu terdengar mengeluh, kemudian tubuhnya bergerak dan dia sudah terlentang lagi seperti tadi, kedua tangan ditaruh di bawah kepalanya dan dia sudah tidur lagi mendengkur, hanya bedanya, kalau tadi mulutnya tertutup. Kini bibirnya terbuka sehingga tampak di bawah kumis liar itu deretan giginya yang putih dan kuat. Seolah-olah tukang perahu itu menantang dan memperlihatkan giginya untuk dipatahkan oleh Cheng Cheng. Cheng Cheng yang sedang marah itu makin gemas. Tukang perahu yang malas seperti kerbau dan babi, teriaknya lagi. Hayo bangun, atau kulemparkan kau ke dalam sungai. Tukang perahu itu tetap tidur. Enci, mari kita pakai saja perahu itu. Jangan Cheng Moi. Tak baik mencuri barang orang lain, kata Xian Chu. Kalau begitu, biar ku lempar mukanya dengan batu supaya si pemalas itu bangun. Hus, jangan begitu, Cheng Moi. Kasihan dia, lihat tidurnya begitu nyenyak, siapa tahu semalam dia tidak tidur. Orang yang terlalu lelah, orang yang terlalu sedih, tentu dapat tidur seperti pingsan saja. Pula, kita berdua tidak pandai mengemudikan perahu, tanpa dia, bagaimana kita bisa menyeberang? Siapa tahu, dia bisa mengantarkan kita sampai ke kota yang berdekatan. Tentu dia lebih mengenal daerah ini. Cheng Cheng menahan kemarahannya dan kembali dia berteriak. Tukang perahu malas dan tolol. Lekas bangun, kita hendak menyewa perahumu. Kini tukang perahu itu menghentikan suara dengkurnya dan sepasang matanya bergerak-gerak lalu kelopak matanya terbuka. Dua orang darah itu kaget melihat sepasang mata yang bersinar tajam sekali, akan tetapi tukang perahu itu mengejapkan matanya beberapa kali seperti belum sadar benar. Paman, bangunlah. Kami hendak menyewa perahumu itu, kata Xian Chu sambil menuding ke arah perahu. Suaranya lunak dan halus dan memang putri ini memiliki watak yang jauh lebih halus daripada Cheng Cheng yang keras hati dan jujur. Tukang perahu itu mengeluh dan bangkit duduk, menggosok-gosok matanya dan ketika dia menurunkan kedua tangan memandang dua orang gadis itu, tiba-tiba dia melompat berdiri, matanya terbelalak, tubuhnya menggigil dan dia menudingkan telunjuknya kepada Cheng Cheng dan Xian Chu sambil berteriak ketakutan. Siluman jangan ganggu aku. Monyet tua. Cheng Cheng sudah bergerak hendak memukul, akan tetapi lengannya dipegang oleh Xian Chu yang tersenyum melihat kemarahan Cheng Cheng. Dengan sabar dia menghadapi tukang perahu yang masih ketakutan itu. Paman, tenanglah. Kami bukan siluman, melainkan dua orang gadis yang ingin menyewa perahumu. Tukang perahu itu mengangkat kedua tangan di depan dada dan mulutnya masih komat kamit, terdengar suaranya. Aduh selamat, Tuhan masih melindungi aku. Maafkan, Jiwi Kounio, kedua nona, tadinya aku mengira bahwa Jiwi adalah siluman-siluman yang semalam ku dengar suaranya yang amat mengerikan. Hai. Tukang perahu itu menggerakkan kedua pundaknya dan otomatis Cheng Cheng dan Xian Chu juga bergidik, teringat akan pengalamannya semalam. Engkau mendengar apakah, Paman? Xian Chu bertanya. Semalam, aku tak dapat tidur sama sekali. Tadinya aku mengira bahwa aku akan mati dicekiknya, suara aneh-aneh terdengar dari hutan itu, seolah-olah semua penghuninya, siluman dan iblis, sedang berpesta pora. Untung aku masih hidup, aku ingin tidur sampai kenyang. Harap nona berdua jangan menggangguku. Tukang perahu itu kembali merebahkan diri, siap untuk melanjutkan tidurnya. Jangan tidur lagi, engkau.
Cheng Cheng membentak. Kami ingin menyewa perahumu. Tukang perahu itu bangkit, akan tetapi tidak berdiri, hanya duduk sambil memandang kepada Cheng Cheng. Nona, melihat pakaianmu, engkau tentu seorang gadis dusun biasa, akan tetapi sikapmu seperti seorang putri pembesar tinggi saja. Cerewet kau. Siapa aku, tak perlu kau pedulikan. Kami ingin menyewa perahumu, berapapun akan kami bayar. Dia mengeluarkan 2 potong uang perak dari saku bajunya dan memperlihatkannya kepada si tukang perahu, dengan keyakinan bahwa sinar perak yang berkilauan itu tentu akan melenyapkan kantuk tukang perahu itu. Akan tetapi, betapa menjengkelkan sikap tukang perahu itu yang memandang tak acuh lalu berkata, "Aku tidak menyewakan perahuku." Dan dia sudah hendak merebahkan dirinya lagi. "Paman, tolonglah kami. Kami ingin menyeberang, tolong seberangkan kami dan kami akan membayar secukupnya kepadamu." Tukang perahu itu memandang Xian Chu, lalu melirik kepada Cheng Cheng yang masih mendelik marah. "Aku tidak menyewakan perahuku, juga aku tidak butuh uang. Kau manusia sombong." Cheng Cheng berteriak, akan tetapi Xian Chu sudah memegang tangan darah itu dan berkatalah dia dengan suara halus kepada si tukang perahu. "Paman tukang perahu, kalau begitu, kami tidak menyewa perahumu, hanya minta tolong kepadamu. Aku percaya bahwa paman tentu akan suka menolong 2 orang gadis yang tidak berdaya. Kami melarikan diri mengungsi dari daerah perang dan kami ingin melanjutkan perjalanan menyeberang sungai." Suara yang halus dan sopan dari Xian Chu membuat tukang perahu itu kelihatan sungkan juga. Dengan ogah-ogahan dia bangkit berdiri, menggaruk-garuk kepalanya dan menguap beberapa kali, lalu memandang ke arah seberang sungai. "Kalian hendak menyeberang? Mau kemana menyeberang?" "Kami hendak melanjutkan perjalanan, akan tetapi terhalang sungai ini, maka kami hendak menyeberang," kata pula Xian Chu mendahului Cheng Cheng yang kelihatannya sudah tidak sabar menyaksikan sikap si tukang perahu. "Menyeberang ke sana dan melanjutkan perjalanan? Apakah kalian mencari mati? Apa katamu?" Cheng Cheng sudah membentak lagi. Kau galak sekali, Nona. Aku bilang bahwa kalian menyeberang ke sana dan melanjutkan perjalanan mengungsi, berarti kalian mencari mati. Di seberang sana hanya terdapat hutan-hutan yang liar dan tak terbatas luasnya, gurun-gurun pasir yang tak bertepi, dan pegunungan yang sukar sekali dilalui manusia selain penuh dengan binatang-binatang buas dan siluman-siluman jahat. Dan kalian hendak menyeberang ke sana. Dia lalu memandang tajam kepada 2 orang gadis itu, pandang mata penuh selidik. "Benar-benarkah, kalian ini manusia, bukan siluman-siluman? Mulut busuk." Cheng Cheng membentak marah, tidak membiarkan Xian Chu mencegahnya lagi karena dia sudah marah bukan main. "Kalau kami berdua siluman, maka engkau adalah siluman babi Tipak Kai." Tukang perahu itu melongo, kemudian tertawa. "Hahaha, kau pandai juga membadut, Nona. Masa yang begini dikatakan Tipak Kai? Tipak Kai adalah tokoh dalam cerita Siuki, seorang siluman babi yang terkenal, pelahap, dan mata keranjang. Paman, harap jangan main-main. Kami berdua sudah melakukan perjalanan jauh yang amat melelahkan, bahkan semalam kami tidak tidur sebentar pun. Kami ingin melanjutkan perjalanan. Terus terang saja, kami berniat pergi ke kota raja kerajaan Cheng." "Wah, mimpikah aku? Ataukah benar-benar kalian 2 orang gadis dusun ini hendak pergi ke kota raja? Tahukah kalian berapa jauhnya kota raja itu? Kalian harus melalui sedikitnya 6 provinsi dan ratusan kota. Mengapa kalian 2 orang gadis dusun di perbatasan hendak pergi ke tempat sejauh itu? Kami berdua hanya ingin menyeberang, dan engkau begini cerewet? Tukang perahu macam apa sih engkau ini?" Cheng Cheng sudah membentak lagi. Akan tetapi Xian Chu segera berkata, tidak memberi kesempatan kepada si tukang perahu untuk menanggapi kegalakan Cheng Cheng. "Kami mempunyai seorang bibi di sana. Paman, kalau benar di seberang merupakan daerah yang amat berbahaya dan sukar dilalui maka kami harap kau suka menolong kami dan memberitahu jalan mana yang harus kami tempuh agar kami dapat sampai ke kota raja dengan selamat." Tukang perahu itu menggaruk-garuk belakang telinganya. "Terus terang saja, aku sendiri belum pernah pergi ke kota raja. Akan tetapi menurut keterangan yang kuperoleh, jalan satu-satunya ke kota raja hanya menggunakan jalan air, menurutkan aliran sungai besar yang Cekiang sampai ke kota besar Wuhan, kemudian melalui jalan darat ke utara sampai sungai Huangho dan mengambil jalan air lagi menurutkan aliran sungai Huangho ke timur sampai ke kota besar Chinan.
Baru menggunakan jalan darat ke utara menuju ke kota raja. Akan tetapi letaknya amat jauh dan kiranya akan menggunakan waktu berbulan. Cheng Cheng sudah mengerutkan alisnya. Turun semangatnya mendengar keterangan yang membentangkan kesukaran perjalanan itu, akan tetapi Xian Chu berkata, "Terima kasih, Paman. Kau baik sekali dan kami akan menggunakan petunjuk itu untuk melanjutkan perjalanan. Lalu bagaimana kita dapat mencapai sungai yang Cekiang? Dari tempat ini dapat berperahu mengikuti aliran sungai sampai ke Dusun Kiuteng. Dari sana terdapat jalan menuju ke Sungai Lancang, Mekong, menyeberangi Sungai Lancang dan melalui jalan darat ke timur akan mencapai Sungai yang Cekiang." "Ah, terima kasih. Kuharap Paman Sudi membawa kami ke Dusun Kiuteng." Kami akan membayar sewanya, berapa saja yang kau minta, Paman." "Sikapmu halus dan baik sekali, Nona. Siapakah namamu?" "Namaku Lu Xian Chu, Paman," jawab Xian Chu sambil menunduk agar tidak tampak perubahan air mukanya. "Baiklah, Xian Chu. Aku suka mengantarkan engkau ke Kiuteng yang jaraknya cukup jauh dari sini, memakan waktu hampir sehari semalam." "Akan tetapi dia itu siapa namanya?" Dia menuding kepada Cheng Cheng. Tentu saja Cheng Cheng sudah marah memandang dengan mata mendelik, akan tetapi dia didahului oleh Xian Chu. "Dia adalah adikku, namanya Lu Cheng. Aku hanya mau menyeberangkanmu ke Kiuteng, Nona Xian Chu, bahkan tanpa membayar apapun. Akan tetapi dia itu, Lu Cheng terlalu galak dan sikapnya tidak menyenangkan, maka..." "Cerewet. Kalau kau tidak mau aku pun tidak membutuhkan bantuanmu, manusia sombong. Kalau aku melemparmu ke dalam sungai dan membawa perahumu, kau mau bisa apa?" "Cheng Moi, jangan begitu." Xian Chu membujuk adik angkatnya, kemudian berkata kepada si tukang perahu. "Paman, kau maafkan adikku yang masih kekanak-kanakan. Kalau aku pergi, dia pun harus ada di sampingku. Harap kau suka memaafkan dan membawa kami berdua ke Kiuteng." Tukang perahu itu bersungut-sungut. "Baiklah, akan tetapi hanya dengan satu janji." "Janji apa?" Xian Chu bertanya dan Cheng Cheng sudah siap, kalau si tukang perahu minta janji yang kurang ajar, tentu akan dihantamnya dan dilemparkannya ke sungai. "Bagimu engkau tidak usah melakukan sesuatu, tidak usah membayar sesuatu. Akan tetapi Nona Cheng ini, dia harus menurut perintahku, dia harus membantuku kalau aku perlu bantuannya mendayung perahu atau mengatur layar, dan dia pun harus menanak nasi, air, atau memanggang ikan untukku setiap kali ku kehendaki." "Setan, kau kira aku siapa?" Putri Shanti Dewi mengeluh nikmat. "Adik Cheng, mengapa ribut-ribut? Bukankah permintaannya itu sudah semestinya? Dia mau menolong kita, apakah sebaliknya kita tidak mau menolong dia hanya dengan pekerjaan ringan seperti itu?" Dengan menggigit bibir saking gemasnya, Cheng Cheng berkata singkat. "Baiklah." Tukang perahu itu tertawa. "Nah, silahkan naik ke perahu. Perahu ini kecil dan tentu saja kurang enak, jangan nanti kalian menyalahkan aku." Sambil berkata demikian, tukang perahu mengambil buntalannya dan menaruhnya di kepala perahu agar ruangan tengah yang terlindung anyaman bambu itu dapat dipakai oleh kedua orang gadis itu. Mereka memasuki perahu dan meluncurlah perahu itu ke tengah sungai didayung oleh si tukang perahu yang mulai dengan gayanya yang terang-terangan hendak menghukum Cheng Cheng yang dianggapnya galak itu. Nona Cheng, kau masaklah air, itu cereknya, itu batu api, teh di sana, dan beras ada di ujung sana, masak nasi untuk kita bertiga. Aku akan memancing ikan untuk lauknya." Cheng Cheng mendelik, akan tetapi jawilan jari tangan Shanti Dewi membuat dia tidak membantah dan dengan bersungut-sungut dia mengerjakan perintah tukang perahu itu. "Awas saja kau," pikirnya geram. "Nanti kalau kami tidak membutuhkan lagi perahumu, akan kutampar mukamu dan kucabuti kumis dan jenggotmu." Biarlah sekarang dia mengalah. Melakukan pekerjaan yang diperintahkan seorang tukang perahu miskin yang kurang ajar. Sialan! Akan tetapi tukang perahu itu pandai sekali mengail. Sebentar saja dia telah mendapatkan 2 ekor ikan yang sebesar betis. Dia melontarkan ikan-ikan itu kepada Cheng Cheng sambil berkata, "Bersihkan ikan-ikan itu, beri bumbu. Garam dan lain-lain bumbu ada di poci sebelah kiri itu, dekat kakimu, lalu panggang di atas arang membara. Awas, jangan sampai api menyala, nanti hangus dan tidak enak." "Lagakmu," Cheng Cheng memaki di dalam hatinya. "Kau kira aku tidak tahu caranya masak dan memanggang ikan?
Akan tetapi karena dia dan encinya membutuhkan perahu itu, bukan hanya perahu itu akan tetapi tukang perahunya karena mereka berdua tidak tahu bagaimana caranya mengemudikan perahu, dia menahan kemarahannya dan melakukan pekerjaan tanpa banyak mengeluarkan suara. Cheng Cheng adalah seorang dara yang sejak kecil digembleng ilmu silat oleh kakeknya. Wataknya keras, pemberani dan di samping ini, juga harus diakui bahwa dia terlalu dimanja oleh kongkongnya. Selama dia tinggal bersama kongkongnya yang merupakan seorang guru terhormat, dia diperlakukan dengan hormat oleh semua orang. Terutama sekali setelah dia menjadi adik angkat Putri Shanti Dewi, derajatnya naik dan dia makin dihormat. Tidak pernah ada orang berani memandang rendah kepadanya, karena kedudukannya dan juga karena orang maklum akan kelihayannya. Akan tetapi sekarang, dia bukan saja dipandang rendah, bahkan diperintah oleh si tukang perahu seperti seorang pelayan saja layaknya. Dapat dibayangkan betapa mendongkol dan mengkal rasa hatinya sehingga ketika mereka bertiga makan, hanya si tukang perahu dan Xian Chu yang dapat menikmatinya sedangkan Cheng Cheng tidak dapat menikmati makanan itu karena hatinya mendongkol sekali. Sikap tukang perahu itu benar-benar menggemaskan hatinya. Setiap gerak-geriknya seolah-olah mengejeknya, setiap kata-katanya seolah-olah menyindirnya. Mulut yang cengar-cengir itu, dengan kumis yang bergerak-gerak, seperti selalu mentertawakan padanya. Berdebah benar. Akan tetapi, melihat sikap Xian Chu yang selalu bersabar, Cheng Cheng dapat menahan kemarahannya dan ditambah oleh kelelahan tubuhnya karena malam tadi sama sekali tidak tidur, malam hari itu dia dapat tidur nyenyak bersama Xian Chu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, suara tukang perahu itu sudah berteriak-teriak membangunkan mereka. "Nona Cheng, bangun! Sudah siang," teriaknya. Suaranya nyaring dan bukan hanya Cheng Cheng yang bangun, juga Xian Chu. "Siapa bilang sudah siang?" Cheng Cheng bersungut-sungut ketika melihat bahwa hari masih pagi sekali, sungguh pun malam memang telah lewat dan sinar matahari mulai mengusir kegelapan. "Hanya seorang pemalas saja yang mengatakan bahwa sekarang belum siang," kata tukang perahu. "Aku jelas bukan pemalas karena biasanya pada waktu seperti ini aku sudah bangun tidur dan memasak air dan bubur untuk sarapan pagi." Cheng Cheng hendak membantah, akan tetapi Xian Chu berbisik. "Kemarin kau memaki dia malas." Teringat akan itu, Cheng Cheng diam saja dan mengerjakan apa yang diperintahkan tukang perahu itu. Tiba-tiba tukang perahu berkata, "Harap kalian tenang, ada kesukaran di depan." Dengan kaget Cheng Cheng dan Xian Chu melihat bahwa di sebelah depan tampak dua buah perahu hitam yang ditumpangi masing-masing oleh 5 orang, di antara mereka tampak 2 orang tosu tua yang bersikap keren. "Siapa mereka? Mau apa?" Cheng Cheng bertanya lirih. "Hus, harap kalian diam dan serahkan saja kepadaku menghadapi mereka." Tukang perahu menjawab dan ketenangan sikapnya membuat 2 orang dara itu menjadi heran. Andai kata mereka itu adalah bajak-bajak sungai yang banyak mereka dengar, sungguh pun hal itu menyaksikan karena di antara mereka terdapat 2 orang tosu maka sikap tukang perahu itu terlampau tenang. Sepantasnya, tukang perahu itu tentu akan menjadi panik dan ketakutan tidak bersikap seolah-olah penuh keyakinan dia akan dapat mengatasi keadaan. Cheng Cheng memberi tanda dengan kedipan mata kepada Xian Chu, dan putri ini yang mengerti bahwa dialah yang mungkin menjadi incaran musuh, segera menyembunyikan diri ke dalam perahu. Sedangkan dia melirik penuh perhatian dan kewaspadaan. Hatinya berdebar tegang melihat betapa 2 buah perahu itu dipalangkan di tengah sungai, agaknya sengaja menghadang perahu yang ditungganginya. "Hai, tukang perahu!" Terdengar suara bentakan dari 2 buah perahu itu. "Hendak kemana?" "Kami hendak ke Kiuteng." Terdengar jawaban tukang perahu yang ramah dan tetap gembira. "Bersama siapa? Membawa apa?" Kembali terdengar pertanyaan yang keren dan berwibawa itu, dan ternyata yang bertanya adalah seorang di antara 2 orang tosu yang duduk di dalam perahu pertama. Tukang perahu itu menoleh ke arah Cheng Cheng yang sedang memasak bubur, lalu berkata, "Bersama istriku. Kami tidak membawa apa-apa, hendak mencari ikan dan menjualnya ke Kiuteng." Hampir saja Cheng Cheng meloncat dan memaki-maki. Dia diaku sebagai istri si tukang perahu jahanam itu. Akan tetapi ketika dia menoleh dan sudah siap untuk meloncat, dia melihat Xian Chu memberi isyarat kepadanya dengan jari tangan di depan mulut menyuruhnya diam, bahkan Xian Chu lalu menyelimuti dirinya dengan tikar yang berada di dalam perahu. Tentu kakak angkatnya itu hendak menolong si tukang perahu yang sudah menyatakan bahwa tukang perahu itu hanya bersama dengan istrinya.
Ketika Cheng Cheng menengok lagi, tentu saja wajahnya nampak oleh orang-orang di dalam kedua perahu itu, dan terdengarlah suara ketawa lalu seorang di antara mereka yang bermata lebar berseru sambil tertawa. "Hai, istrimu cantik sekali, tukang perahu. Boleh aku menyewanya? Perahuku tidak disewakan." "Heh, tolol. Bukan perahumu, akan tetapi istrimu yang kusewa. Berapa sewanya semalam?" Terdengar suara ketawa dari kedua perahu itu. Dapat dibayangkan betapa hebat kemarahan hati Cheng Cheng, akan tetapi melihat bahwa kakak angkatnya sudah bersembunyi, dia tidak tega mengganggu, dia pun ingin sekali mendengar apa yang menjadi jawaban tukang perahu gila itu. Berapa kau berani bayar, kawan?" "Benar gila." Cheng Cheng mengepal tinju dan sudah siap untuk menghajar mereka semua. Kedua telinganya mengeluarkan bunyi mengiang-ngiang saking marahnya. "Hahaha. Nah, kau terima uang panjarnya dulu, dan kalau kau menolak, ini tambahnya." Dari dalam sebuah di antara dua perahu itu melayang benda ke dalam perahu yang ditumpangi Cheng Cheng dan ternyata sekantung kecil uang tembaga dan sebatang toya baja yang dilontarkan ke depan kaki tukang perahu itu. Cheng Cheng melirik dengan sudut matanya. Jelas bahwa orang-orang kasar itu memberi uang dan disertai ancaman karena toya itu berarti ancaman kalau permintaan itu ditolak. Si tukang perahu mengambil kantung, membuka untuk melihat isinya yang hanya uang tembaga, juga dia memegang toya dan melihat-lihat benda itu seperti hendak menimbang-nimbang. Kemudian dia berkata, "Wah, penawarannya masih jauh berkurang, sobat. Bagaimana kalau ditambah nyawamu?" Dia lalu melontarkan kembali kantung uang dan toya. Cheng Cheng terkejut. Betapa beraninya si tukang perahu. Dan dia melihat betapa semua orang di kedua perahu itu merubung dan melihat toya dan kantung uang, seolah-olah ada sesuatu yang aneh pada kedua benda itu. Terdengar teriakan lirih dari rombongan itu. "Si jari maut!" Makin heran lagi hati Cheng Cheng ketika dia melihat dua orang tosu itu bangkit berdiri di perahu mereka dan seorang di antara keduanya menjura dengan membentuk tanda jari-jari tangan depan dada sambil berkata, "Harap sudi memaafkan kelakar anak buah kami dan persilakan lewat disertai salam persahabatan kami." Si tukang perahu hanya tersenyum, lalu menggunakan dayungnya untuk meluncurkan perahunya lewat di antara kedua perahu yang telah minggir itu, melempar senyum mengejek ke arah mereka, kemudian berkata ke dalam perahu, "Nona Xianchu, keluarlah, tidak ada bahaya lagi sekarang." Cheng Cheng membanting panci terisi bubur panas. Dia meloncat bangun dan menudingkan telunjuknya kepada si tukang perahu. "Keparat, mulutmu busuk sekali. Berani kau mengatakan aku sebagai istrimu? Wah, tak tahu diri, tukang perahu jembel busuk." Si tukang perahu mengangkat hidungnya. Gadis dusun yang galak. Andai kata benar kau adalah istriku, maka engkaulah yang untung dan aku yang rugi benar. Jahanam." Cheng Cheng tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia sudah menerjang untuk menampar pipi orang itu. "Biar kurontokkan giginya," pikirnya dengan marah. Wutut. Tamparan yang dilakukan dengan cepat sekali dan disertai tenaga sinkang yang kuat itu hanya mengenai angin. Terkejutlah Cheng Cheng karena tidak disangkanya sama sekali bahwa tukang perahu itu memiliki gerakan sedemikian cepatnya, dapat mengelak dari tamparannya. Padahal tamparan itu dilakukan secara tidak terduga dan cepat sekali sehingga jaranglah ada yang dapat mengelakkan begitu mudah. Dia menjadi penasaran sekali dan menerjang lagi, kini tidak lagi menampar, melainkan memukul secara bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Wuwut 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 wuwut. Semua pukulannya adalah jurus-jurus pilihan dan disertai tenaga sinkang yang amat kuat, namun semuanya dapat dielakkan secara mudah oleh si tukang perahu. "Cheng Moi, jangan!" Xianchu berseru. "Biar!" Cheng Cheng membantah marah. "Dia kurang ajar, harus kupukul manusia jahanam ini." Beginikah engkau membalas budi orang?" Tukang perahu itu tersenyum sambil mengejek. "Ditolong balasnya memukul? Ini namanya diberi air susu dibalas dengan air tuba. Benar-benar gadis galak yang tidak mengenal budi. Setan sungai kau." Cheng Cheng kini menubruk maju, kakinya menendang dan tangannya menyusul dengan tusukan jari tangannya ke arah perut tukang perahu. Wutut. Duh. Tubuh Cheng Cheng terhuyung ketika orang itu terpaksa menangkis tusukan tangannya. Namun hal itu membuat Cheng Cheng makin marah dan dia menerjang lagi. "Adik Cheng, jangan. Biarlah, Enci."
Dia kurang ajar sekali. Dia tentu manusia busuk. Dia meloncat dan mengirim pukulan yang amat berbahaya karena dia telah menggunakan jurus pilihan dari ilmu silat kongkongnya. Pukulan itu bersiut datang ke arah lambung tukang perahu, akan tetapi tiba-tiba tubuh tukang perahu bergerak dan ternyata dia telah meloncati lewat bilik perahu ke bagian belakang perahu. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.